Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerialdo Setyadi-Rahman dari kelas MJ502 dengan NIM 220201010078 dengan mata kuliah Manajemen Risiko, Program Studi Manajemen S1, dosen Pak Joko Suharyanto, SE, ME, CPOD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan identifikasi jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia. Penelitian ini menawarkan beberapa elemen pembaruan yang signifikan dalam analisis efektivitas manajemen risiko di bank swasta Indonesia. Fokus pada bank swasta yang sering diabaikan dalam literatur memberikan wawasan khusus mengenai tantangan dan karakteristik unik sektor ini. Integrasi analisis kualitatif dan kuantitatif melalui wawasan dan survei memberikan gambaran komprehensif tentang praktik manajemen risiko. Penelitian ini memperhitungkan kondisi ekonomi, regulasi, dan dinamika pasar spesifik Indonesia, termasuk dampak kebijakan OJK melalui studi kasus mendalam menawarkan detail tentang tantangan dan strategi manajemen risiko, memungkinkan identifikasi praktik terbaik dan kesalahan umum, rekomendasi praktik, rekomendasi praktis, dan penguatan budaya risiko atau Olufeni 2013. Penelitian ini mengeksplorasi peran teknologi baru seperti analitik, data besar, dan kecerdasan buatan dalam manajemen risiko. Dengan elemen-elemen kebaruan ini, penelitian ini buatan dalam penelitian ini buatan dalam manajemen risiko. Dengan elemen-elemen kebaruan ini, penelitian ini berkontribusi pada literatur manajemen risiko dan menawarkan wawasan praktis bagi bank swasta Indonesia untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko mereka. Berdasarkan penjelasan tersebut, rumusan permasalahan penelitian ini untuk menilai bagaimana aktivitas manajemen risiko pada bank swasta di Indonesia, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat manajemen risiko pada bank swasta di Indonesia, serta menyediakan rekomendasi peran regulasi dan pengawasan dalam aktivitas manajemen risiko. Jenis-jenis risiko utama di bank swasta di Indonesia. Yang pertama di sini ada kredit, yaitu risiko kredit. Definisinya adalah risiko ini muncul ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman beserta bunganya. Contohnya, nasabah kredit itu agak macet, penurunan kualitas aset akibat menurunnya harga bangunan. Mitigasi di sini adalah analisis kredit yang cermat, diversifikasi portofolio kredit, penyediaan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Yang kedua ada risiko likuiditas. Definisinya itu adalah risiko ini timbul ketika bank kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendeknya. Contohnya, penarikan dana nasabah secara besar-besaran, kesulitan mendapatkan pendanaan dari pasar uang. Mitigasinya adalah manajemen kas yang efektif, pengelolaan aset likuid yang memadai, serta diversifikasi sumber pendanaannya. Selanjutnya, saya akan membahas evaluasi strategi mitigasi risiko. Penerapan aktivitas manajemen risiko pada bank swasta melibatkan serangkaian proses yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan risiko-risiko yang dihadapi bank dapat dikelola dengan baik. Penerapan efektif manajemen risiko pada bank swasta tidak hanya melibatkan penerapan teknis dan operasional, tetapi juga memerlukan komitmen strategi dan seluruh organisasi untuk secara proaktif mengelola dan mengurangi risiko. Hal ini memungkinkan bank untuk mempertahankan stabilitas keuangan, memenuhi ekspektasi regulasi, dan membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan. Penerapan teknologi canggih seperti sistem manajemen risiko berbasis data, risk management, information statements,
atau RMIS, analitik data, dan kecerdasan buatan atau AI memungkinkan bank untuk mengidentifikasi dan melebihi risiko secara real time. Ini membantu dalam mendeteksi anomali standar operasional dan kontrol internal yang ketat untuk mengurangi risiko operasional, mencakup audit internal rutin, segregasi tugas, dan pelatihan karyawan untuk memastikan bahwa semua anggota staf memahami dan mengikuti praktik terbaik dalam manajemen risiko. Evaluasi terhadap strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh bank swasta di Indonesia merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas dalam mengelola risiko dan menjaga stabilitas bisnis. Evaluasi ini dapat dilakukan secara berkala dan komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek seperti evaluasi terhadap strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh bank swasta di Indonesia merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas dan dalam mengelola risiko dalam menjaga stabilitas bisnis. Evaluasi ini dapat dilakukan secara berkala dan komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek seperti pertama, yaitu ada kesesuaian dengan profil risiko, yaitu apakah strategi mitigasi risiko yang diterapkan telah disesuaikan dengan profil risiko spesifik bank. Yang kedua, apakah strategi tersebut mampu mengidentifikasi dan mengukur risiko secara akurat. Dan yang terakhir, apakah terdapat kesenjangan antara risiko diidentifikasi dan mitigasi yang dilakukan. Dan yang kedua, efektivitas pengendalian internal. Pertanyaan yang pertama, apakah sistem pengendalian internal yang ada sudah memadai untuk mencegah terjadinya risiko? Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah prosedur dan kebijakan yang terkait dengan mitigasi risiko telah dijalankan dengan baik? Dan pertanyaan yang terakhir yang ketiga adalah, apakah terdapat kelemahan dalam sistem pelaporan dan pengawasan risiko? Ya, di sini ada sedikit metode evaluasi, yaitu adalah yang pertama self assessment. Bank melakukan penilaian mandiri terhadap efektivitas strategi mitigasi risiko yang diterapkan. Dan yang kedua adalah external audit, yaitu pihak independen atau auditor eksternal melakukan penilaian terhadap sistem manajemen risiko bank. Dan yang ketiga, yaitu stress testing, yaitu melakukan simulasi terhadap berbagai skenario krisis untuk menguji ketahanan bank terhadap risiko. Dan yang terakhir, benchmarking, yaitu membandingkan kinerja manajemen risiko bank dengan bank lain atau dengan standar industri. Oke, rekomendasi inovasi atau pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada sektor perbankan. Perbankan ekonomi yang semakin pesat tidak hanya membuka peluang besar bagi bisnis perbankan, tetapi juga meningkatkan resiko yang dihadapi. Para pelaku perbankan atau bankir menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi jasa keuangan, bank terlibat dalam bisnis yang sangat berisiko. Risiko-risiko ini mencakup berbagai aspek, mulai dari fluktuasi, fluktuasi pasar dan perubahan regulasi, hingga risiko kredit dan operasional. Bankir harus mampu mengelola risiko-risiko ini dengan strategi yang tepat, termasuk melalui diverifikasi portofolio, penerapan teknologi canggih untuk manajemen risiko, dan pematuhan terhadap regulasi yang ketat. Kesadaran akan risiko yang tinggi mendorong bankir untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk dan layanan keuangan yang tidak dapat kompetitif, tetapi juga mampu menghadapi tantangan dan kepastian ekonomi global. Oke, di sini ada beberapa inovasi dan pendekatan baru dalam manajemen risiko perbankan. Yang pertama itu adalah pemanfaatan kecerdasan buatan AI dan machine learning, yaitu analisis sentimen. Menggunakan AI,
untuk menganalisis sentimen pasar, media sosial, dan berita terkait industri perbankan untuk mengidentifikasi risiko potensial secara lebih dini. Dan selanjutnya adalah deteksi fraud, memanfaatkan algoritma machine learning untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dan mencegah terjadinya penipuan. Selanjutnya, prediksi risiko kredit, yaitu membangun model prediksi risiko kredit yang lebih akurat dengan mempertimbangkan berbagai faktor, terutama data alternatif sebagai pelaku digital nasabah. Oke. Selanjutnya yaitu ada penerapan blockchain, yaitu transparansi dan keamanan adalah menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dalam transaksi dan mengurangi risiko penipuan. Selanjutnya adalah yaitu ada smart contracts, kemungkinan yang memungkinkan otomatisasi proses kontrak dan mengurangi risiko kesalahan manusia atau human error. Dan yang terakhir adalah manajemen rantai pasok, yaitu meningkatkan efisiensi dan visibilitas dalam manajemen rantai pasok, terutama untuk produk-produk perbankan yang kompleks. Oke. Selanjutnya di sini ada peningkatan peran sumber daya manusia, yaitu kultur resiko. Membangun budaya organisasi yang menghargai pentingnya manajemen risiko. Pelatihan dan pengembangan, menyediakan pelatihan yang berkelanjutan bagi karyawan untuk meningkatkan kompetisi mereka dalam mengelola risiko. Dan juga ada insentif, yaitu memberikan insentif bagi karyawan yang berkontribusi dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko. Dan yang terakhir di sini itu ada kolaborasi dengan fintech, yaitu inovasi produk, mengembangkan produk dan layanan perbankan yang inovatif dengan mendapatkan teknologi fintech. Dan juga ada yang namanya akses data, yaitu memperluas akses data alternatif untuk meningkatkan analisis risiko. Dan yang terakhir, dari inovasi dan perkataan baru dalam manajemen risiko perbankan yaitu adalah agilitas, yaitu meningkatkan agilitas dalam merespon perubahan pasar. Oke, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan kesimpulan, yaitu risiko merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bisnis perbankan. Oleh karena itu, bank swasta di Indonesia perlu memiliki sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko tersebut. Dengan demikian, bank dapat juga menjaga stabilitas dan kelangsungan usahanya. Evaluasi Evaluasi strategi mitigasi risiko yang merupakan suatu keharusan bagi bank swasta di Indonesia. Dengan melakukan evaluasi secara teratur dan komprehensif, bank dapat memastikan bahwa strategi mitigasi risiko yang diterapkan efektif dalam mengelola risiko dan menjaga keberlangsungan bisnis. Dengan mengadopsi inovasi dan pendekatan baru dalam manajemen risiko, bank dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko secara lebih efektif. Hal ini akan meningkatkan ketahanan bank terhadap berbagai ketidakpastian dan memperkuat kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.